Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sekelompok orang, ada sebuah gerakan yang bersifat clandestine. Apa itu gerakan clandestine? Gerakan bawah tanah, underground. Yang ini terdiri dari global elit dunia, mulai dari para pemimpin negara, para politikus, pakar militer. Mereka seringkali melakukan perkumpulan-perkumpulan rahasia yang mereka memiliki program yang sangat gila. Program gila ini adalah program yang ingin menghabisi umat manusia di dunia. They really want to take over the world and to create one government in the world. Mereka ingin menghabiskan umat Islam dunia, reduksi populasi manusia, menguasai dunia dengan tatanan dunia baru. Di antara program untuk mengurangi populasi manusia, itu mereka tunjukkan bahwa dunia ini sudah tua. Tidak mungkin dunia harus memikul 7 miliar umat manusia. Maka mereka mencoba melakukan upaya mengurangi jumlah penduduk dunia. Mengatur dunia ini bukan urusan manusia, tapi urusan Allah. Namun ada sekelompok orang yang mereka mencoba membuat satu gerakan, satu upaya untuk membuat dunia ada dalam kontrol mereka. Ini ada Nick McCord, ya. Nick McCord, dia berani mengungkapkan ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan dan dihadiri oleh para petinggi dunia. Pertemuan ini bernama World Economic Forum, yang terdiri dari para petinggi-petinggi dan pakar-pakar di dunia. Yang Bapak Ibu saksikan di depan adalah mereka, para desain, para sutradara dari upaya menguasai dunia. Mereka ingin meriset peradaban kita sebagaimana keinginan mereka. Jadi sang arsitek, Profesor Klaus Schwab, berasal dari Swiss, ya, bersama Bill Gates, yang mencoba untuk menata peradaban akhir zaman ini sebagaimana settingan mereka. Dan ini kita tahu siapa? George Soros, orang terkaya dunia yang pernah ikut andil dalam resesi ekonomi di dunia ini tahun belakangan, tahun 97 ya Bapak Ibu sekalian, 98. Dan ini Pangeran Charles sebagai petinggi di Inggris, Direktur IMF, Bapak Ibu termasuk Sekjen PBB, ya Antonio Guterres, kemudian CEO dari Mastercard, CEO dari Presiden Microsoft, dan juga British Petroleum. Apa yang mereka ingin lakukan? Mereka ingin menguasai dunia. Maka beberapa bencana yang ada di dunia itu ada yang human made, Bapak Ibu. Ada yang buatan manusia. Percaya atau tidak Bapak sekalian, gempa bumi, tsunami itu bisa mereka ciptakan. Masya Allah, beginilah manusia yang ingin mencoba mengatur manusia. Ada sebuah alat yang dulu digunakan Amerika untuk membuat Iron Dome, sehingga pada Perang Dunia Kedua, rudal Rusia, Jerman tidak jatuh ke Amerika. Maka dibikin Iron Dome. Hari ini alat ini direkayasa sedemikian rupa sehingga memiliki banyak fungsi. Weather control, mengontrol cuaca, menciptakan gempa bumi, dan menciptakan tsunami. 2004 tsunami Aceh, kami curiga. Kecurigaan kami itu human made. Kok bisa human made? Banyak data yang kami dapatkan di sana. Sebelum terjadi gempa, seorang saksi hidup di Melaboh itu dia menyaksikan ada ledakan dahsyat di tengah laut, kemudian membentuk cendawan. Nah, seperti itu adalah ciri dari bom nuklir yang mengandung high explosive TNT, kemudian juga plutonium, masalah, atau uranium. Dahsyat luar biasa. Bapak Ibu dan Mata semua ini merupakan bagian dari mereka yang ingin menguasai dunia. Ya.
Resesi dan bencana inilah yang pada akhirnya akan mereduksi jumlah populasi umat manusia di dunia, lalu kemudian mereka gantikan dengan orang-orang yang terpilih. Bapak Ibu. Dan nampaknya agak berat saya untuk membahas masalah ini karena memang berkaitan dengan kebijakan di beberapa negara. Di antara mereka mencoba menanam chip pada tubuh manusia. Yang chip ini bisa diinjeksi ke dalam tubuh kita. Ketika chip ini ada berada pada tubuh kita, maka kita dikendalikan oleh mereka. Ada sebuah perusahaan besar, mereka sudah menanamkan chip di karyawannya, sehingga ketika karyawan datang cukup begini saja. Maka semua data karyawan tadi ada di komputer mereka. Kontrol populasi. Hari ini kita sedang dihadapkan pada hal semacam itu, maka nyaris tidak ada yang tidak mereka ketahui dari apa yang kita lakukan. Dimanapun kita berada, mereka bisa tahu apa yang kita lakukan. Sampai ada satu pertemuan saya dengan seorang tokoh di Jawa Barat. Ustaz, saya dibawa oleh seorang petinggi militer di negara kita ini. Dia mengajak saya untuk berangkat ke satu tempat. Kami olahraga naik gunung. Sampai di puncak gunung, dia mengeluarkan alat. Alat ini yang kami bisa gunakan untuk mengetahui apapun yang dilakukan di dunia. Ini tombol untuk luar negeri, ini tombol untuk dalam negeri. Ustaz mau tahu kegiatan yang mau di mana? Di Amerika. Nih, saya celikan ke channel ini ke Gedung Putih. Dengarkan. Subhanallah. Kemudian diskusi kami dengan beberapa pakar IT, mereka memberikan satu situs pada saat Ustaz. Dengan alat ini kita tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang di dunia. Ya, diklik alamat rumah saya masukkan, klik daerah di mana rumah saya berada, itu bisa dilihat atapnya rumah kita tuh bisa tahu. Berapa orang yang ada di sana mereka bisa tahu. Zionis Yahudi, mereka punya satu gedung, di mana di gedung itu ada satu lantai di mana setiap dindingnya itu peta dunia, touchscreen Bapak Ibu, dan itu terhubung dengan internet, akses internet 24 jam. Mereka klik Indonesia, pulau-pulau di Indonesia. Mereka sentuh Pulau Jawa, klik Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Mereka klik Pulau Jawa Barat, Kota Bandung, semua data lengkap. Nyaris tidak ada yang mereka tidak tahu dari kita. Baik Bapak Ibu dan Bapak Subhanahu wa taala. Nah, hal semacam ini merupakan bagian dari kondisi umat akhir zaman. Kita berhadapan dengan satu gerakan untuk menguasai dunia. Namun begitu mudah bagi Allah untuk menghabisinya Bapak Ibu. Apa itu? Dicabut saja teknologi, hancur tipu daya mereka. Subhanallah. Inilah yang Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah membuat makar. Sebaik-baik makar tipu daya adalah tipu daya Allah azza wa jalla. Amin. 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 Bapak Ibu dan Matius subhanahu wa taala. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Sayang sekali Bapak Ibu sekalian Allah, kami tidak bisa berbuat banyak karena kami tidak punya kekuasaan. Kami hanya rakyat sipil. Namun ini merupakan bagian dari perjuangan umat akhir zaman yang luar biasa kata Rasulullah. Ya, bahkan reputasinya bisa mengalahkan reputasi jihad-jihad sebelumnya. Maka tidak salah kalau perjuangan di akhir zaman ini banyak diinginkan oleh para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul meminta kepada Allah, ya Allah, hidupkan kami di akhir zaman, tangguhkan ajal kami sampai mereka dihidupkan. Umat Rasulullah SAW. Kenapa? Saking mulianya jihad di akhir zaman ini. Reputasi yang kita pertaruhkan dalam pertarungan akhir zaman ini antara hak dan batil bukan nama baik para nabi semata, bukan hanya nama baik Rasulullah SAW, tapi yang kita pertaruhkan nama baik Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Yang kita hadapi langsung sang kampion kesesatan, iblis dan dajjal Bapak Ibu. Terbayang tidak?
maka betapa dahsyat Allah berikan pahala kepada mereka yang berjuang di akhir zaman. Jangankan mengangkat senjata, berjuang hingga berdarah-darah, menghidupkan sunnah saja di zaman penuh fitnah ini 100 kali pahala mati syahid. Rasulullah mengatakan demikian. Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku pada saat manusia mematikannya, dia akan mendapatkan 100 kali pahala mati syahid. Seorang sahabat bertanya, asyhadu minna wa minhum, syahidnya kami sahabat anda atau syahidnya mereka umat mereka sendiri? Bal syuhadu minkum, bahkan 100 kali syahidnya kalian. Allahu Akbar. Pertarungan yang paling bergengsi, babak final Bapak Ibu.